Seperti yang bisa Anda lihat dari judul video ini, saya akan mengajukan sebuah pertanyaan. Bukan pertanyaan yang membingungkan, tetapi pertanyaan yang sederhana. Dan tidak ada satupun Muslim di planet ini, baik yang paling rendah maupun yang paling tinggi, yang akan mampu menjawabnya. Bahkan, saya sangat yakin bahwa tidak ada seorang Muslim pun yang bisa menjawab pertanyaan saya yang mudah dan langsung ini. Sehingga saya bersumpah akan merekam diri saya sendiri, bersujud dan mengucapkan syahadat jika ada satu Muslim saja yang bisa menjawabnya. Setelah teman-teman Muslim kita menyadari mengapa mereka tidak bisa menjawab pertanyaan sederhana saya, mereka sedang dalam perjalanan keluar dari Islam. Jika Anda pernah berdiskusi dengan seorang Muslim, Anda mungkin pernah mendengar Muslim bertanya, di mana Yesus berkata, "Aku adalah Tuhan, sembahlah aku," dengan kata-kata tersebut. Muslim telah dilatih oleh Zakir Naik dan Ahmed Didat untuk mengajukan pertanyaan ini. Baru-baru ini, Zakir Naik dan kawan-kawan telah melatih Muslim untuk mengatakan, tunjukkan satu pernyataan yang tidak ambigu, di mana Yesus Kristus, semoga damai menyertainya, mengatakan, "Aku adalah Tuhan," atau "Sembahlah aku." Perhatikan bahwa Zakir Naik dan kawan-kawan menuntut agar pernyataan itu bersifat tidak ambigu, artinya jelas, tidak terbuka untuk ditafsirkan, dan tidak menyisakan keraguan. Mereka menuntut pernyataan yang tidak ambigu, karena mereka tahu bahwa tidak peduli apapun yang Yesus katakan, mereka selalu bisa menafsirkannya kembali. Dalam Al-Quran, Allah menyebut dirinya sebagai yang pertama dan yang terakhir. Dalam Perjanjian Baru, Yesus menyebut dirinya sebagai yang pertama dan yang terakhir. Dalam Al-Quran, Allah mengatakan bahwa Dia adalah satu-satunya yang akan menghakimi dunia. Dalam Perjanjian Baru, Yesus mengatakan bahwa Dia adalah satu-satunya yang akan menghakimi dunia. Dalam Al-Quran, Allah mengatakan bahwa Dia adalah satu-satunya yang akan membangkitkan orang mati pada hari kebangkitan. Dalam Perjanjian Baru, Yesus mengatakan bahwa Dia adalah satu-satunya yang akan membangkitkan orang mati pada hari kebangkitan. Berkali-kali, Yesus membuat klaim yang, bahkan menurut Al-Quran, hanya Tuhan yang dapat benar-benar membuatnya. Lalu apa kesimpulan Muslim dari semua ini? Mereka menyimpulkan bahwa Yesus hanya mengklaim dirinya sebagai seorang nabi. Keajaiban utama dan satu-satunya dalam Islam adalah keajaiban penafsiran ulang. Namun, Muslim tidak hanya menafsirkan ulang kata-kata Yesus. Mereka juga menafsirkan ulang kata-kata Tuhan mereka sendiri dan Nabi mereka sendiri. Apa maksud Allah ketika Dia memerintahkan pengikutnya untuk memerangi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah? Jelas maksudnya adalah bahwa Muslim hanya boleh berperang dalam membela diri. Keajaiban penafsiran ulang. Apa maksud Allah ketika Dia mengatakan bahwa laki-laki Muslim boleh memukul istri mereka agar tunduk? Jelas maksudnya adalah bahwa laki-laki Muslim hanya boleh menyentuh istri mereka dengan lembut menggunakan sikat gigi. Keajaiban penafsiran ulang. Apa maksud Muhammad ketika Dia berkata, jika ada seseorang yang meninggalkan agamanya, bunuhlah dia? Jelas maksudnya adalah bahwa jika ada yang ingin meninggalkan Islam, dia bebas pergi. Keajaiban penafsiran ulang. Dan kita melihat metode ini digunakan secara penuh ketika kita masuk lebih dalam ke dalam suatu topik tertentu. Ambil contoh klaim menarik Al-Quran tentang Injil. Apa maksud Allah dalam surat ayat 3-4 ketika Dia mengatakan bahwa Dia menurunkan Injil sebagai petunjuk bagi manusia? Ya, maksud Allah adalah bahwa meskipun Dia menurunkan Injil, Injil itu kemudian dirusak oleh Rasul Paulus dan oleh orang-orang Kristen dalam Konsili Nisea, sehingga akhirnya tidak menjadi petunjuk bagi manusia. Lalu apa maksud Allah ketika Dia mengatakan dalam surah 7 ayat 157 bahwa orang-orang Kristen masih memiliki Injil pada abad ke-7, jauh setelah Rasul Paulus dan Konsili Nisea? Oh, Dia hanya bermaksud bahwa beberapa kebenaran masih tersisa dalam Injil yang telah rusak. Lalu apa maksud Allah dalam surah 18 ayat 27 dan surah 6 ayat 115? Ketika Dia mengatakan bahwa tidak seorang pun dapat mengubah firman-Nya? Itu hanya berarti bahwa tidak seorang pun dapat mengubah rencana Allah. Tetapi konteks kedua ayat itu adalah bahwa kita harus membaca kitab yang telah Dia wahyukan, karena tidak ada yang bisa mengubah firman-Nya. Baiklah, kalau begitu jelas maksudnya adalah bahwa tidak ada yang bisa mengubah firman-Nya dalam Al-Quran, meskipun mereka bisa mengubah firman-Nya dalam kitab-kitab lain. Kalau begitu, mengapa Dia tidak mengatakan itu? Mengapa Dia mengatakan bahwa tidak ada yang bisa mengubah firman-Nya?
Padahal yang sebenarnya dia maksudkan adalah bahwa orang bisa mengubah firman-Nya dalam kitab-kitab lain, tetapi tidak dalam Al-Quran. Oh, Anda tahu, kita harus menafsirkan hal-hal ini. Keajaiban penafsiran ulang. Jadi mengapa Allah memerintahkan orang-orang Kristen dalam surah 5, ayat 47 dalam Al-Quran untuk menghakimi berdasarkan Injil? Dan mengapa dia mengatakan kepada orang-orang Kristen bahwa jika mereka menghakimi berdasarkan Injil, mereka sedang memberontak melawannya? Oh, itu mudah. Ketika Allah memerintahkan orang Kristen untuk menghakimi berdasarkan Injil, maksudnya adalah bahwa orang Kristen harus membaca Al-Quran, lalu pergi ke Injil dan menemukan bagian-bagian yang sesuai dengan Al-Quran, kemudian menghakimi berdasarkan bagian-bagian itu, tetapi membuang sisanya. Mengapa Allah mengatakan dalam surah 5 ayat 68 dalam Al-Quran bahwa orang Kristen tidak memiliki dasar apapun untuk berdiri kecuali mereka berpegang pada Taurat, Injil, dan semua wahyu yang telah datang kepada mereka? Ya, jelas Allah bermaksud bahwa Al-Quran adalah satu-satunya wahyu yang terjaga dan bahwa Injil telah dirusak. Keajaiban penafsiran ulang. Begitulah percakapan berlangsung ketika kita bertanya kepada Muslim apa yang dikatakan Al-Quran tentang Injil. Mereka menafsirkan ulang segala sesuatu yang dikatakan Allah agar sesuai dengan apa yang telah mereka dengar dari para pemimpin mereka. Para pemimpin Muslim memiliki Allah seperti anjing yang diikat dengan tali, dengan moncong. Dan Allah hanya boleh berbicara ketika mereka mengatakan, bicara. Tapi ingatlah metodologi Muslim. Ketika kita mengklaim bahwa Alkitab mengajarkan sesuatu, mereka menuntut pernyataan yang tidak ambigu. Pernyataan itu harus tidak ambigu, jelas, tidak terbuka untuk ditafsirkan, dan tidak menyisakan keraguan. Mengapa? Karena para pemimpin Muslim adalah penafsir ulang profesional. Mereka melakukannya dengan firman Tuhan mereka sendiri, kitab mereka sendiri, nabi mereka sendiri. Jadi, mengapa mereka tidak melakukan hal yang sama dengan Tuhan kita? Kitab kita, Tuhan kita. Tapi sekarang, karena Muslim telah menetapkan standar mereka, pernyataan yang tidak ambigu, akan sangat disayangkan jika kita tidak menerapkan standar yang sama kepada mereka. Akan sangat disayangkan jika kita tidak menuntut konsistensi. Jadi, mari kita tuntut konsistensi. Mari kita tuntut pernyataan yang tidak ambigu. Kita akan mulai dengan yang mudah. Muslim, di mana Allah secara tidak ambigu menyatakan dalam Al-Quran bahwa teks Injil telah dirusak? Berikan satu pernyataan tidak ambigu dari Allah dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa teks Injil telah dirusak. Jika Anda dapat memberikan satu pernyataan tidak ambigu dari Allah dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa teks Injil telah dirusak, sekali lagi, saya akan merekam diri saya sendiri bersujud dan mengucapkan syahadat. Sekarang, saya tahu bahwa kalian, para Muslim yang menonton video saya, tidak membaca sumber kalian sendiri, apalagi sumber kami. Jadi, yang akan kalian lakukan hanyalah mencari di Google. Di mana dalam Al-Quran dikatakan bahwa Injil telah dirusak. Lalu kalian akan menemukan beberapa ayat. Tapi sebelum kalian memposting ayat-ayat itu di kolom komentar, coba bacalah terlebih dahulu. Tanyakan pada diri sendiri, di mana ayat ini mengatakan bahwa yang dimaksud adalah Injil? Di mana ayat ini mengatakan bahwa ini tentang korupsi teks, bukan tentang orang yang salah menafsirkan atau menyalahartikan teks? Setelah kalian mengumpulkan ayat-ayat yang menurut kalian paling jelas dan kuat, bagikan di kolom komentar dan lihat bagaimana tanggapan orang lain. Jumat ini, saya akan siaran langsung di channel saya bersama Sam Shamoun, dan kalian bisa memberikan ayat terbaik secara langsung. Kami akan membahasnya satu persatu, dan jika kalian bisa menunjukkan satu pernyataan yang jelas dan tegas di mana Allah dalam Al-Quran mengatakan bahwa teks Injil telah dirusak, saya akan menutup siaran langsung dengan bersujud dan mengucapkan syahadat. Tidak ada yang lebih menarik dari itu.